Selamat pagi anak-anak. Kita mau mulai devotion pagi hari ini. Yo, siapa yang sudah siap? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan dan berolahraga dengan video ini. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, and you really wanna show it. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, stomp your feet. If you happy and you know it, stomp your feet. If you happy and you know it, and you really wanna show it. If you happy and you know it, stomp your feet. If you happy and you know it, nod your head. If you happy and you know it, nod your head. If you happy and you know it, and you really wanna show it. If you happy and you know it, nod your head. If you happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you happy and you know it, and you really wanna show it. If you happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, and you really wanna show it. If you happy and you know it, clap your hands. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyanyikan satu lagu lagi. Mau cinta Yesus selamanya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Yesus. Oh, kita mau nyanyikan dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Yesus. Oh. Anak-anak, firman Tuhan pagi ini kita mau ambil di Kejadian 13 ayat 10 sampai 18. Yuk, mari kita baca sama-sama. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke seberang timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, dari pembacaan Alkitab kita hari ini, kita bisa mempelajari bahwa setiap pilihan kita, prioritas kita, apa yang kita anggap penting, apa yang kita dahulukan, itu menentukan tujuan akhir atau hasil akhirnya dalam hidup kita. Seperti contoh Lot tadi. Lot memilih tanah kemana ia harus pergi berdasarkan apa yang dilihat oleh mata jasmaninya, yang sepertinya baik, yang sepertinya menjanjikan, yang sepertinya nyaman buat hidupnya secara duniawi, secara yang kelihatannya baik, tapi mungkin itu hanya sementara, bukan yang Tuhan mau. Sehingga jika dibaca di ayat selanjutnya, setelah itu Lot malah kehilangan keluarganya, kehilangan kekayaannya, kehilangan harta bendanya, ternaknya, karena Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Juga dia kehilangan masa depannya. Dari Lot kemudian muncul bangsa Amon dan Moab. Sedangkan dalam hidup Abraham kita bisa belajar sesuatu, anak-anak. Abraham memilih apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Abraham memilih apa yang rohani. Meskipun di awal dia melihat bahwa tanah yang kemana dia dan keluarganya, dia dan kawanannya ternak hendak pergi, itu mungkin bukan tanah yang subur, bukan tanah yang menjanjikan, bukan sesuatu yang baik. Tapi dia punya Tuhan yang besar. Dia percaya bahwa Tuhannya, yaitu Tuhan yang kita sembah juga, Tuhan Yesus Kristus, sanggup mengubahkan apa yang kelihatannya tidak baik menjadi sesuatu yang luar biasa.
Setelah itu Abraham mendapatkan tanah Kanaan. Dan di ayat-ayat selanjutnya kita tahu Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, pilihan Abraham tidak pernah salah karena Abraham memilih kemana, mengikuti apa yang Tuhan mau. Seperti dalam hidup kita sehari-hari anak-anak. Ketika kita memakai kacamata yang bersih, kacamata yang terang, kita akan melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Namun ketika kita memakai kacamata hitam, segalanya terlihat gelap. Nah, di sini memang bilang, bagaimana cara pandang kita itu menentukan bagaimana kita berpikir dan bertingkah laku. Kalau kita melihat bahwa itu tidak baik, itu jahat, kita pasti juga akan tidak merespon itu. Tapi kalau cara pandang kita benar, cara pandang kita bagus, baik, kita pasti juga akan melakukan yang baik. Seperti dalam hidup kita sehari-hari anak-anak, saat kita menggunakan kacamata yang hitam, dunia, segala sesuatu yang kita lihat semuanya akan berwarna gelap, hitam. Berbeda saat kita menggunakan kacamata yang benar, kacamata yang bersih, yang jelas. Kita akan melihat segala sesuatunya jelas, seperti bentuk yang sebenarnya. Nah, apa kacamata yang kita pakai saat-saat ini? Kacamata kita sendiri atau kacamatanya Tuhan? Cara pandang kita sendiri atau cara pandangnya Tuhan? Saat hidup kita tidak baik, apakah kita akan terus mengeluh dan kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan diri kita sendiri? Kita tidak punya pengharapan, apakah seperti itu? Atau kita memiliki cara pandang yang seperti Tuhan? Tuhan mendidik aku, Tuhan mengajari aku, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk kebaikanku, supaya kedepannya aku bisa lebih kuat lagi menghadapi hidupku. Nah, mari kita sama-sama merenung, apa kacamata yang selama ini kita pakai? Apakah kacamata kita sendiri atau kacamatanya Tuhan? Cara pandang kita sendiri atau cara pandangnya Tuhan? Masih percayakah kita kalau Tuhan itu baik? Masih percayakah kita kalau apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan juga yang pegang kendali? Nah, sebentar kita mau melihat sedikit video tentang pohon kurma. Mari kita sama-sama belajar dari pohon kurma. Sudah siap anak-anak? Itu ceritanya. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita sama-sama mau berdoa. Kita mau mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberikan latihan-latihan, didikan-didikannya
buat setiap kita supaya kita lebih kuat lagi, supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang, supaya kita menjadi anak-anak yang terdidik dan terlatih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap rencanamu dalam hidup kami, untuk semua yang Kau sudah izinkan kami alami di dalam hidup kami. Kami mau percaya Tuhan bahwa semua dalam kendali-Mu, bahwa semua dalam penyertaan-Mu yang sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.